Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Sonia yang 17 10 20 10 19 dari kelas PGMI 1 2017, prodi PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan melakukan praktek mengajar dengan mata kuliah PJOK dan membawakan materi tentang bola voli. Nah, baiklah adik-adik, jadi untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas pengertian dari bola voli. Nah, biasanya bola voli ini kegiatan olahraga yang dilakukan dengan menggunakan tangan, dan juga biasanya bola voli ini dipermainkan dengan dua grup yang berlawanan. Nah, satu grup itu biasanya terdiri dari 6 orang, dan paling sedikit itu biasanya 4 orang dalam satu tim. Nah, terus juga olahraga bola voli ini dinaungi oleh Federation International de Volleyball sebagai induk organisasi internasional. Dan sedangkan di Indonesia, bola voli ini dinaungi oleh Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Di sini juga ada peraturan permainan dari bola voli itu. Yang pertama, perhitungan angka. Nah, jika pihak musuh masuk ke dalam bola, masukkan bola ke dalam daerah kita, maka kita kehilangan bola dan musuh mendapatkan nilai. Jadi usahakan jika musuh melakukan perlawanan, melakukan passing, usahakan itu bola dari musuh jangan sampai masuk ke dalam ranah kita. Karena jika bola dari musuh itu masuk ke dalam ranah kita, maka kita kehilangan 1 poin. Nah, dan juga servis yang dilakukan harus melewati net dan masuk ke dalam daerah musuh. Nah, jadi kalaupun kita melakukan servis, itu usahakan bola kita itu sampai kepada ranah si musuh. Jangan sampai bola yang kita servis itu tidak melewati net. Maka jika tidak melewati net, si musuh akan mendapatkan 1 poin dan kita kehilangan bola. Nah, yang selanjutnya sistem pertandingan. Yang pertama, setiap tim terdiri dari 10 pemain dan 6 pemain inti yang bermain di lapangan, sedangkan 4 pemain cadangan. Jadi setiap tim itu harus memiliki pemain cadangan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di lapangan kan, apakah kita akan mengalami cedera atau bagaimana. Nah, yang kedua, pergantian pemain inti dan cadangan saat pertandingan berlangsung bebas, tidak dibatasi. Jadi kapanpun waktunya, jika yang sedang bermain itu mengalami misalnya cedera ataupun apa, jadi bisa digantikan oleh pemain cadangan, tidak terbatas waktu. Yang ketiga, pertandingan tidak akan ditunda jika salah satu atau lebih dari satu anggota tim sedang bermain untuk cabang olahraga lain. Nah, jadi misalnya pun kita kekurangan anggota, dalam tanda kutip anggota itu sedang bermain untuk cabang olahraga lain, maka permainan bola voli akan tetap dilanjutkan. Terus selanjutnya itu jumlah pemain minimum bola voli di lapangan itu 4 orang. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, paling sedikit itu 4 orang. Dan setiap pertandingan berlangsung 3 babak, kecuali pada 2 babak yang sudah dipastikan pemenangnya, maka babak ketiga tidak perlu dilaksanakan. Nah, misalnya kita bermain kan, sudah lebih dari 1 juz. Nah, poin kita dengan poin musuh ini sama, imbang, maka akan dibuka lagi 1 juz untuk babak sebagai penentu. Terus juga sistem hitungan yang dipakai adalah 25 rally point. Bila poin sama, maka pertandingan akan ditambah dengan 2 poin. Peserta yang pertama kali unggul dengan selisih 2 poin lah yang akan memenangi pertandingan. Nah, terus yang selanjutnya, kemenangan pertandingan menyisikan mendapatkan nilai 1. Jika ada 2 tim atau lebih yang mendapatkan nilai yang sama, maka penentuan juara grup dan runner up akan dilihat dari kualitas angka pada tiap set yang dimainkan. Selanjutnya, tadi kan ada peraturan. Nah, ini ada pelanggaran. Nah, baiklah,
Yang selanjutnya itu pelanggaran. Yang pertama, pemain menyentuh net atau melewati garis tengah lapangan lawan. Jadi pada saat kita misalnya ingin melakukan smash ataupun block, nah usahakan kaki kita itu jangan sampai masuk ke dalam ranah lawan, karena itu termasuk dalam satu pelanggaran. Nah, yang kedua, dilarang melempar atau menangkap bola. Bola voli wajib dipantulkan tanpa terkena lantai atau dasar lapangan. Jadi misalnya nih dari pihak lawan, pihak musuh, nah ingin mengoper bola ke kita kan, nah itu bola tidak boleh kita tangkap, maka sebaiknya kita lakukan passing, perlawanan, agar permainan akan tetap berlanjut. Maka jika kita tangkap bola itu sudah menjadi satu pelanggaran, itu tidak boleh. Nah, terus pada saat servis, bola melewati lapangan dihitung sebagai poin. Begitu juga sebaliknya, penerima servis lawan yang membuat bola keluar akan dihitung sebagai poin bagi lawan. Nah, jika kita melakukan servis, nah servis nih kan, nah bola tersebut sudah masuk ke dalam ranah si musuh, nah itu bisa menjadi poin untuk kita. Tapi jika kita melakukan servis, tapi servis itu melewati ranah dari tempat musuh tadi, belum masuk ke tempat musuh tapi sudah berada di luar lapangan kan, nah itu maka pelanggaran, jadi musuh akan mendapatkan poin. Terus seluruh pemain harus ada dalam lapangan pada saat servis dilakukan, dan juga pemain melakukan spike di atas lapangan lawan. Selanjutnya, nah baiklah adik-adik, ini adalah teknik dasar bola voli. Yang pertama itu servis. Nah, servis ini biasanya sebagai serangan pertama bagi tim yang melakukan servis. Nah, ini nih biasanya langkah awal untuk kita memulai suatu pertandingan. Nah, servis ini terbagi menjadi dua, yang dimana pertama servis bawah, yang kedua itu servis atas. Nah, servis bawah itu biasanya dilakukan dengan mengayunkan, kita tuh meletakkan bola di bagian misal tangan kanan. Nah, tangan kiri kita mengayunkan sehingga menghasilkan pukulan terhadap bola itu tersebut. Nah, yang kedua itu servis atas, yang dimana biasanya itu tangan kanan dan kiri itu memegang bola terlebih dahulu. Nah, setelah itu bola dilambungkan ke atas. Apabila bola sudah sampai di bagian atas kepala, maka si pemain akan memukul bola tersebut dengan tenaga yang ada di bagian tangan. Nah, guna untuk bola itu sampai pada ranah si musuh. Nah, untuk yang kedua itu passing. Passing ini terbagi menjadi dua, passing bawah dan passing atas. Nah, pada saat passing bawah, badan kita itu posisinya jongkok, terus lutut sedikit ditekuk, tangan dirapatkan, gerakan tangan sesuai dengan kerasnya kecepatan bola. Nah, biasanya posisi tangan pada saat passing bawah itu seperti ini. Nah, kalau saya pribadi biasanya seperti ini. Nah, jari kelingking itu agak dimasukkan sedikit, terus posisi tangannya seperti ini. Nah, usahakan tangan pada saat kita passing itu lurus seperti ini. Nah, dan juga bola itu usahakan kena di bagian sini. Nah, ini untuk yang passing bawah. Nah, kalau yang selanjutnya itu passing ke atas. Nah, posisi badan itu hampir sama dengan yang passing bawah, akan tetapi badan sedikit dicondongkan ke muka, siku ditekuk dan jari-jari terbuka membentuk lengkungan setengah bola. Ibu jari dan jari saling berdekatan, kemudian membentuk segitiga. Penyentuhan semua jari serta gerakan melurus ke dua jari tangan, memakai gerakan kaki guna menambah power. Nah, seperti itu. Jadi pas kita ingin menangkis bola dengan menggunakan passing atas itu biasanya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini gunanya biasanya jika kita ingin melakukan memberikan bola kepada rekan yang ingin
melakukan smash. Nah, untuk yang pertama itu teknik smash. Teknik pada permainan bola voli bisa diartikan sebagai cara memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai peraturan permainan yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Nah, smash merupakan suatu pukulan yang kuat saat tangan kontak dengan bola secara penuh pada bagian atas sehingga jalannya bola terjal dengan kecepatan yang tinggi. Jika pukulan bola lebih tinggi berada di atas net, maka bola bisa dipukul tajam ke bawah. Smash akan memukul keras dan biasanya mematikan karena bola sulit untuk diterima ataupun dikembalikan. Nah, jadi seperti ini posisi jika kita ingin melakukan smash. Nah, yang kedua itu tes smash. Tes smash yaitu tolak ukur dalam kemampuan smash, membendung atau bisa disebut blocking. Nah, ini nih biasanya kalau di lapangan itu nyebutnya itu block ya. Nah, jika saat si lawan ingin memasukkan bola, nah biasanya itu bagian depan yang pemain itu melakukan block. Itu salah satu usaha agar bola tidak sampai kepada ranah kita. Nah, maka yang akan mendapatkan poin itu kita, bukan lawan. Nah, blok itu ada dua macam, yaitu blok tunggal yang membendung bola yang dilakukan oleh satu orang pemain. Nah, ini yang digambar di atas ini blok tunggal namanya. Nah, dia membendung bola dilakukan dengan satu orang pemain. Nah, blok ganda yaitu membendung bola yang dilakukan dua orang pemain atau lebih. Nah, biasanya yang blok ganda ini biasanya tuh di sininya tuh ada lagi satu rekan yang membendung untuk memblok bola tersebut. Nah, itu disebut dengan blok ganda. Nah, untuk yang terakhir ini sarana dan prasarana permainan. Yang pertama itu ada lapangan permainan. Nah, ukuran lapangan bola voli ini biasanya 9 meter x 18 meter. Nah, garis batas serangan untuk permainan belakang memiliki jarak 3 meter dari garis tengah. Nah, garis tepi lapangan itu sepanjang 5 meter. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran lapangan permainan bola voli. Nah, yang selanjutnya itu bola. Bola memiliki keliling lingkaran 65 sampai 67 cm. Berat bola itu 260 hingga 280 gram. Tekanan dari bola sekitar 0,30 hingga 0,325 kg. Nah, yang ketiga itu net. Ukuran tinggi net putra itu 2,43 meter, sedangkan ukuran net putri itu 2,24 meter. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai bola voli. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahualam illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.